Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Indarwati dari Program Studi Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta. Video ini saya buat demi memenuhi tugas post-tes praktikum pemrograman komputer 2020. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai 4 modul dalam praktikum pemrograman komputer 2020. 4 modul tersebut terdiri dari modul 1, Python dasar, modul 2, Python GUI dengan PySet 2, modul 3, web statis dengan Django, modul 4, web dinamis dengan Django. Pada modul 1, Python dasar, tujuan praktikumnya adalah 1. Mampu mengenali bahasa pemrograman Python serta sejarah perkembangannya. 2. Mampu memahami konsep dan struktur bahasa pemrograman Python. 3. Mampu memahami kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman Python. 4. Mampu menerjemahkan algoritma dan flowchart menjadi aplikasi menggunakan Python. 5. Mampu membuat program aplikasi sederhana untuk menyelesaikan permasalahan dalam perkuliahan. Berikutnya, saya akan menjelaskan tentang Python. Python adalah bahasa pemrograman interpreter multiguna yang lebih menekankan pada keterbacaan kode agar lebih mudah untuk memahami sintaks. Kelebihan pada Python adalah bahasa pemrograman yang mendukung hampir semua sistem operasi. Sedangkan kekurangan Python adalah sedikit lebih lambat pada saat dijalankan bila dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Untuk penjelasan skrip, saya akan menjelaskan yang pertama, skrip pengulangan. Pada skrip pengulangan, terdapat while total lebih dari 0, artinya pengulangan akan dilakukan sebanyak total lebih dari 0. Kata while digunakan untuk perintah pengulangan. Kata total merupakan variabel yang mendapat pengulangan. Selanjutnya, for i in kartu, artinya menginput data dari variabel kartu ke dalam variabel i. Jadi, kata for adalah salah satu perintah pengulangan. In kartu maksudnya yang diinput dari dalam variabel kartu. Berikutnya ada skrip pengandaian. If jawaban sama dengan sudah. Artinya, memberi perintah jawaban yang benar. Jika pertanyaan yang telah dibuat akan dijawab dengan kata sudah, maka yang ditampilkan pada output adalah kalimat yang sudah ditentukan di bawah if jawaban. Selanjutnya, elif belum. Artinya, di sini memberi kemungkinan pada jawaban yang akan dimasukkan. Jika pengguna memasukkan jawaban belum, berarti yang dimunculkan pada output adalah kalimat yang sesuai di bawah elif belum. Yang terakhir adalah else. Kemungkinan terakhir apabila tidak menginput jawaban apapun. Jadi, else ini berarti perintah jika seorang pengguna tidak memasukkan jawaban apapun ke dalam pertanyaan yang sudah dibuat, maka kemungkinannya program tidak bisa dilanjutkan. Algoritma adalah suatu prosedur langkah-langkah dalam perhitungan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Jadi, algoritma dibuat sebelum pembuatan suatu program. Lalu, flowchart merupakan bagian alir yang menjabarkan suatu langkah-langkah penyelesaian masalah, digambarkan dengan beberapa simbol yang memiliki arti tertentu. Flowchart menyajikan gambaran dari sebuah algoritma. Jadi, flowchart itu dibuat setelah adanya algoritma untuk membuat program dalam penyelesaian suatu permasalahan. Pada tipe data, saya menggunakan list, yaitu untuk menyimpan berbagai tipe data yang isinya masih bisa diubah-ubah sesuai keinginan dari pengguna. Nah, lalu saya juga menggunakan dictionary, yang dimana menyimpan berbagai tipe data berupa pasangan penunjuk dan nilai. Jadi, adanya isi data tersebut disertai dengan kata kunci. Lalu, saya juga menggunakan tuple.
untuk menyimpan berbagai data tapi isinya tidak bisa diubah. Jadi data sudah ditetapkan dari awal pembuatan di script. Kemudian pada operator saya menggunakan operator perbandingan, yakni lebih besar, lebih kecil, sama dengan, dan lebih besar sama dengan. Jadi operator perbandingan ini digunakan untuk membandingkan dua buah nilai. Dan saya juga menggunakan operator aritmatika, yaitu penjumlahan. Jadi penjumlahan dari beberapa data atau angka. Sekian untuk modul 1. Modul 2, Python GUI dengan PySet 2. Tujuan praktikum dari modul 2 adalah 1. Praktikan mampu membuat aplikasi sederhana menggunakan PySet 2. 2. Praktikan mampu menerjemahkan aplikasi dari Python dasar ke bentuk GUI atau Graphical User Interface. Jadi, GUI atau Graphical User Interface adalah jenis interface dengan menampilkan semua menu icon pada perangkat elektronik secara grafis yang menghubungkan antara pengguna dengan komputer. Kemudian, PySet 2 adalah library Python yang dapat membantu kita untuk merangkai aplikasi GUI. Dengan bantuan PySet 2, seseorang dapat merangkai aplikasi menggunakan bahasa Python. PySet 2 dapat diinstal untuk Python versi 3.5 sampai 3.8. Sedangkan untuk versi Python 2.7 sampai 3.4 hanya bisa menginstal PySet. Pada modul 2, Python GUI dengan PySet 2, saya membuat data perhitungan dengan dua program, yaitu keuntungan dan kerugian. Pada data perhitungan keuntungan, yang saya buat adalah ada form, nama produk, harga produk, terjual, penghasilan, total keuntungan. Lalu penghitungannya menggunakan total dengan menjumlahkan semua yang sudah tertera pada form tersebut. Lalu pada program saya juga terdapat tombol bersihkan yang artinya menghapus data yang telah dimasukkan tadi. Kemudian back to menu adalah untuk kembali ke menu utama. Pada program perhitungan bagian kerugian, saya menggunakan beberapa form seperti bulan, jumlah produksi, jumlah produk cacat, produk layak dipasarkan. Kemudian penghitungannya juga hampir sama seperti keuntungan, yaitu kalau di jumlah kerugian ini mengurangi antara jumlah produksi dikurangi jumlah produk cacat. Dan tombolnya pun juga sama, ada total, bersihkan, dan back to menu. Pada pembuatan program data perhitungan bagian keuntungan, saya menggunakan widget seperti label, line edit, push button, self layout, dan juga menggunakan message box. Jadi pada program data kerugian pun juga hampir sama. Saya juga menggunakan beberapa widget seperti di keuntungan, yaitu label, line edit, push button, self layout, message box. Modul 3, web statis dengan Django. Tujuan praktikum dari modul 3 adalah 1. Mampu memahami sintaks-sintaks yang digunakan pada HTML dan CSS. 2. Mampu memahami penggunaan Django. 3. Mampu membuat tampilan web statis sederhana menggunakan HTML dan CSS melalui Django.
Membuat sebuah project, kemudian kita buka CMD, lalu kita ketik CD. Ini seperti ini ya, Jinggo min admin start project, nama project yang akan kita buat. Nah, enter. Kalau sudah muncul seperti ini, kita cek di local disk C. Kemudian, nah ini project itu udah. Kemudian untuk membuat sebuah app, lalu kita buka CMD, ketik seperti ini. Kita buka projectnya dulu di sini, lalu setelah itu ketik Python manage.py start up, nama apa yang akan kita tambahkan. Nah, ini dashboard contohnya ya, jadi bebas mau bikin apapun nantinya, enter. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, maka kita buka, kita cek ya apakah sudah jadi. Nah, ini sudah. Untuk membuat sebuah template, nah ini di settings.py, lalu kita cari yang dirs, kita dalamnya kita tulis template, lalu kita bikin folder di modul, di project maksudnya. Nah, ini langsung ini penjelasan script. Nah, ini adalah tipe dokumennya, lalu ini adalah kepalanya, ini nama alamat webnya, ini dihubungkan dengan CSS atau static. Nah, ini nama kelas halaman, ini isi menunya ada home, about. Nah, dalam about itu ada dua ini kan. Terus berikutnya ada produk, kontak, dashboard. Nah, terus berikutnya ada kelas halaman kedua. Nah, ini adalah judul di dalam halaman webnya. Nah, terus ini tuh href fungsinya biar bisa diklik gitu loh. Nah, situ di bawah sendiri itu ada alamat. Nah, di sini ada footer. Footer ini adalah copyright. Penjelasan CSS. Nah, ini di sini udah diatur marginnya, ukuran. Nah, yang hijau ini adalah nama kelas. Jadi masing-masing kelas itu sudah diatur ukurannya masing-masing dan warnanya. Dan ini juga sudah diatur border top, border bottom, tabel. Nah, ini footer ini mengatur bawah sendiri ya. Sekarang kita masuk ke modul 4 web dinamis dengan Django. Tujuan praktikum adalah 1. Mengenal dan mengetahui cara kerja website dinamis. 2. Mampu membuat database dan tabel pada MySQL. 3. Mampu memanipulasi data di dalam tabel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dan dapat diakses secara elektronik dari suatu sistem komputer. Database merupakan aplikasi atau software yang didesain khusus dapat digunakan untuk user atau pihak penyedia jasa pemrograman, bahkan konsultan. Struktur dalam database adalah database, database server, komponen client software, dan aplikasi database. Manfaat database dalam suatu perusahaan adalah untuk menyimpan data-data penting yang masih bisa diubah oleh penggunanya atau pembuat database tersebut. Jadi, database itu menyimpan data yang penting tapi masih tetap bisa diubah oleh pihak perusahaan yang membuat database tersebut. Kita buka halaman web lalu klik tambah data, kemudian akan muncul formulir kosong yang bisa kita isi dengan data baru, dengan data yang ingin kita tambahkan. Kita harus mengisi semua form ini ya, sesuai dengan urutannya. Nah, kalau sudah, kita bisa mengeklik tambahkan ini, kemudian kita cek di tabel. Nah, kita cek, nah ini sudah ada yang baru, lalu kita klik hapus. Nah, kita cek apakah sudah terhapus. Nah, udah bisa. Nah, untuk perbarui data tinggal kita klik ini, tombol perbarui, lalu kita muncul di formulir yang sudah ada isinya tapi bisa diubah. Nah, kita ubah saja. Kemudian kita klik tambahkan ya kalau sudah ini sesuai dengan kayak yang tadi. Klik tambahkan. Nah, kita cek di tabel. Nah, ini sudah berubah. Manfaat web dinamis dalam sistem informasi di sebuah perusahaan adalah 1. Menjadi komunikasi dari dua orang antara admin dan juga pengunjung. 2. Konten dan layout dapat dirubah sewaktu-waktu oleh pembuat web. 3. Dapat memakai database yang digunakan untuk menyimpan isi atau konten dari web tersebut.